Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hamsa Gantarang, channel yang akan menyajikan peristiwa-peristiwa masa lalu. Dan kali ini saya akan menyajikan peristiwa heroik yang pernah terjadi di tempat ini, yakni pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya di Indonesia Timur beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Jakarta. Inilah tempat yang menjadi saksi sejarah bahwa pada masa lalu di tempat ini para pemuda dan laskar-laskar perjuangan kemerdekaan berkumpul untuk kemudian merayakan kemerdekaan setelah mendapatkan informasi bahwa di Jakarta sudah diproklamirkan oleh Presiden Soekarno. Seperti apa kisahnya, kita akan mengulas dan menelusuri lebih dalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung di salah satu tempat yang memiliki nilai sejarah perjuangan yang cukup heroik, bahwa seperti diceritakan oleh para pelaku-pelaku sejarah, bahwa di tempat inilah pertama kali sangsaka merah putih sebagai simbol kemerdekaan Republik Indonesia untuk pertama kalinya berkibar di bumi Indonesia bagian timur. Inilah tempatnya, dan batu ini menjadi saksi sejarah bahwa di samping batu ini dulu berdiri tiang bendera merah putih pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Jakarta. Selang beberapa minggu kemudian, maka inisiatif daripada pejuang-pejuang dari daerah ini kemudian berupaya untuk kemudian mengibarkan. Tentu bukan hal mudah karena situasi negara yang baru merdeka seumur jagung, ya, beberapa minggu, dan situasi waktu itu Belanda masih berupaya untuk menduduki negara Indonesia. Kita tahu bahwa agresi militer Belanda pertama setelah kemerdekaan berlangsung, dan bahkan bahwa Westerling, yang nama lengkapnya itu adalah Raymond Pierre Paul Westerling, melalui perintah dari Belanda memimpin pasukan khusus untuk datang di Makassar pada tahun 1946, tepatnya Desember 1946, melakukan penangkapan dan bahkan pembantaian kepada pemuda-pemuda dan pejuang-pejuang di Sulawesi Selatan kurang lebih 3 bulan lamanya. Dan tentu semangat patriotisme, nasionalisme, dan heroisme para pejuang-pejuang di Bulukumpa ini menunjukkan bahwa mereka cinta akan kemerdekaan. Berkibarnya bendera merah putih merupakan simbol bahwa komitmennya untuk kemerdekaan negara yang telah diperjuangkan beratus-ratus tahun lamanya dengan susah payah. Dan peristiwa ini menunjukkan bahwa dia telah meraih kemerdekaan. Tentu kita berharap jejak sejarah ini, jejak para pejuang-pejuang masa lalu itu tidak boleh terabaikan, tidak boleh terlupakan, dan negara mesti harus menghormati dan menghargai. Generasi belakangan mesti harus tahu bahwa mereka lah yang telah berjuang untuk kemerdekaan, dan hari ini kita telah menikmati buah daripada perjuangan mereka. Kita akan berbincang dengan salah satu keturunan atau cucu dari mereka yang pernah menjadi pelaku sejarah dalam peristiwa pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya di Indonesia bagian timur. Jadi di tempat ini alhamdulillah pernah terjadi pengibaran bendera yang pertama kali untuk wilayah Indonesia Timur. Ini menurut informasi dari orang-orang tua. Nah, kemudian ada beberapa harapan barangkali bahwa sekiranya pelaku-pelaku setelah dimunculkan semua, angka bagusnya kalau dibikinkan tugu di sini yang kemudian nama-namanya tertera untuk menunjukkan bahwa beliau-beliau inilah
pejuang dari Kabupaten Bulukumba. Ini anak kecilnya nih. Oh jadi bagaimana tuh Puan dulu yang cerita-cerita yang kita dengar dari itu kejadian penyebaran itu. Ya lawan tangan yang tahu no dia morena seperti nama naruh sultan raja kedarengi perintah juga mana nih pejuang ini nama saya ikut dihasil masa pak anggota Roma lagi bergerak arena dia nih engkau nih main dan nih pikir lo nih na amat boleh na suruh lo di daerah Herlang kaja ya lo rena anak ngasur sedang ada harima patun dulu mati yang dipindang pilihan di mati dia nih pula di pas ditembak pada ngadang karendri puluh jadi dia di Palembang di Sampai betul apa di karendri mereka nasur mereka mandi mau mana pada siapa ayah roko di mana mendre naik kare mati sabi na sila di kare hama anu sampai tolong apa Oh jadi itu dulu tapi Puan itu dulu waktu dikibarkan itu bendera tidak ada di kejadian. ya pertama di yang turun sistem di yang apa perlu di perintah jadi supaya roh dia tambah laut dan tambah laut pakai di punya roswan aku juangin saya masyarakat di Kabupaten Bulukumba mana ngilang ka mana orang atong taan nalin harus dua terus kurang atau ay so meron sila na lama terima perintah alay na terima perintah makata kedua harus gamping di Balamban tolong ko di Balamban si doktor di Balansang na mana na seramana. Oh tapi ini Puan perintahnya bahwa mengibarkan bendera merah putih memang dari Jakarta setelah proklamasi atau PKK. Yang Sultan dan Raja Kumirowis dan Oh dari sana sih. iya. Itu ada dua versi. Pengibaran bendera merah putih di Paraloi itu ada dua versi. Yang versi pertama yang pernah dibacakan pada saat upacara waktu itu bahwa ada pesawat yang menjatuhkan surat pada saat itu. Nah, itu yang dipungut oleh Haji Mapiatse dan kemudian dibaca untuk bagaimana caranya supaya ada dikibarkan bendera di sini. Nah, kemudian versi lain yang dari turun-temurun ini yang banyak di masyarakat orang-orang tua yang karena sudah meninggal juga, termasuk kakaknya Karengera namanya, mengatakan bahwa Keresenung itu mendapat perintah dari Sultan dan Raja. Kenapa Keresenung mendapatkan perintah dari Sultan dan Raja? Karena Keresenung ini orang dekatnya Sultan dan Raja, ya ponakan. Ya, itu yang diperintahkan untuk mengibarkan bendera dan dikasihlah kain warna merah dan warna putih. Di sini dijahit. Yang menjahit itu Nenek naik amat tulen. namanya Pamaruya, istri dari Haji Mapiatse. Yang sekarang nenek maksudnya Ahmad Kule. Nah, itu versinya. Kemudian setelah datang perintah, makanya di pertama di sana itu di Palampuran di sekitar rumahnya Kerengai mau dikasih berdiri karena pada saat itu Kerengai adalah pemimpin, komandan ya, komandan dan pangkat kalau saya tidak salah dengar pada saat itu dia letnan apa itu namanya ya. Nah di sana tidak aman. Pertama tidak aman karena gampang aksesnya gampang, ya gampang ditemui. Makanya dipindahkan ke sini di samping rumah Haji Mapiatse. Nah itu pun di sini banyak mata-mata dipasang.
Kersendung itu memiliki banyak anggota. Ada namanya mata-matanya itu termasuk Kampilong, Pasorei, dan banyak lagi yang saya lupa namanya. Ya. Nah, kemudian di sana itu sudah ada yang diperintahkan untuk pergi menabang bambu. Di belakang di bambunya ada namanya di sana orang tua dulu namanya Solong. Nah, yang ke sana itu menebangi itu Marsuki, Peda alias musuh. Ada juga yang tidak pernah muncul namanya Borahima. Ya, tapi ini sumber kuat sekali karena itu tante saya, kemudian anggotanya Keresabi juga, karena Keresabi pemegang kendali pada saat itu. Yang selalu diceritakan di sini juga, termasuk Bapak. Nah, setelah siap semua, maka diperintahkanlah untuk diberdirikan itu bendera. Di samping ada yang menjaga-jaga. Jadi katanya menurut informasi bahwa begitu naik bendera, ada rombongan dari Pandan sampai ke Beliangin, maka di situ berlarian semua, bubar. Tapi itu jumlah orang waktu dikibarkan itu kira-kira ada berapa banyak itu? Nah itu, karena menurut informasi bahwa banyak orang, bahkan informasinya waktu itu Bang Haji Hamid Patumbui pada saat itu umur 12 tahun, bahwa tidak bisa menghitung banyaknya orang. Berarti banyak, ya. Nah, setelah pengibaran bendera ada penyerangan Tuan King. Siapa itu? Tuan King itu yang orang Belanda itu, yang di Palampang. Itu, Palampang, ya? ya markasnya di Palampang, itu dipimpin langsung oleh Keresendung. Tapi ini sumber lain tidak memunculkan itu namanya siapa yang memimpin. Tapi kalau yang saya dapatkan dari tante saya, dari orang rantau yang pernah saya temui di sini yang terlibat langsung, bahwa yang pimpin pada saat itu penyerangan Keresendung namanya. Nah, Belanda di situ. iya, yang diserang. Jadi ada bukti-bukti yang diambil, semua barang-barangnya itu Tuan King diambil. Yang tersisa sampai sekarang itu sisa mangkuknya, tempat makanannya Tuan King. Ada itu sama kakak saya. Ada buktinya, iya. Itu. Jadi ini tadi spirit awalnya ini sampai ada inisial bendera karena penyampaian lewat selebaran itu. Iya, itu bahwa di Jakarta sudah diproklamirkan. Iya. Ya kan 17 Agustus dibacakan oleh Presiden Soekarno di Jakarta kan? Iya. Oh, jadi dari situ. Tapi ini kan ada cerita bahwa katanya pengibaran pertama di Bulukumba ini itulah pertama di Sulsel juga. Kira-kira bagaimana itu? Yang sumber yang saya temukan bahkan se-Indonesia Timur. Indonesia Timur. Pertama di sini. Iya. Timur ya. Karena Tapi itu tanggal pastinya. Lupa tanggal pastinya. Tapi awal September. 15 September di. Iya. Oh, berarti hanya kurang lebih 30 hari nih. Iya. Proklamasi di Jakarta. Tidak lama. Iya. Oh, ini se-Indonesia Timur ya? Se-Indonesia Timur. Makanya dulu-dulunya kan banyak pernah juga ada dari Dinas Kebudayaan. Jangan mencari informasi ya waktu itu tante masih hidup. Iya. Nah, terus itu tempatnya bendera mau diambil. Saya larang, saya tidak mau kasih. Jadi itu Ya. tempat bendera sekarang? Ada sama saya. Oh, masih ada? Ada. Oh, petinya ya? Peti. Kalau itu kain? Kain tidak ada ya. Beneran di. Cuma saya masih ingat waktu masih SD masih lengkap itu karena isinya itu peti, ada kain. Ya waktu itu kemudian ada keris, ada apa ya banyak. Ada kitab-kitab juga. Itu. Tapi itu kan peti bukan bahwa dibikin itu peti untuk bendera, bukan. Iya. Iya. Itu peti memang peti sudah ratusan tahun usianya. Cuma di situ lagi disimpan. Di situ disimpan. Jadi itu Tuan, setelah pengibaran pertama itu apakah belakangan rutin dilakukan itu tiap tahun situ atau belum atau tidak nih? Tidak Mi. Nanti setelah tahun 2000, kalau saya tidak salah 2005, Ya. waktu itu ya baru tamat di SMA saya. Nah, baru dirintis lagi, kita adakan di sana upacara. Saya pengiring bendera pada saat itu. Ada 3 tahun, kemudian kedua kita masih lakukan, ketiga dilakukan, tapi sumber kronologisnya itu sudah berubah ceritanya. Ini seolah-olah mengangkat satu pihak. Iya, termasuk pelaku-pelakunya juga banyak yang
pelaku utama tidak ada namanya. Ada juga ada nama di situ bukan pelaku sesungguhnya. Bahkan menurut kabarnya ya nanti Bapak yang tunjukkan bahwa di situ tempatnya, kenapa muncul namanya. Ya. Tapi Puan, itu yang inisiatornya ini yang beberapa orang tadi itu Haji Moktar, Haji Mapiase, Karesenung, Senang, Dolo Dembela, Tembela, Marsuki, Masuki, Karenghera, perempuan ini ya, perempuan. Peda, Peta. Peda ini alias musuh. Berarti 6 orang ini Ada namanya juga Borahima. Rahimah. Ini yang tidak pernah dimunculkan namanya. Tapi dia maksudnya waktu itu yang mendesain ini tuh persiapan ini mengatur. Yang mengatur persiapan itu Karesenun sama Haji Mapiase. Itu yang mengatur strategi. Ada yang menerima perintah dari Sultan dan Raja. Ada yang mengatur di lapangan ini. Yang eksekusi di lapangan ini Haji Mapiase. Itu. Tapi waktu pengibaran itu Tuan yang kita dengar dari orang tua, itu waktu juga Andi Sultan datang di sini. Tidak. Tidak datang karena ya ada dikasih kepercayaan kemanakannya namanya Karesenung. Yang mewakili. Yang mewakili. Iya, karena Mas Senung ya. Itu yang mewakili. Jadi setelah kejadian itu apakah ada penyerangan Belanda di kampung ini? Tidak ada. Kan Westerlin datang itu 1 tahun kemudian. Iya. 6 tahun Iya. Desember menang itu Westerlin diutus dari Jakarta memburu para pemuda. Iya. Dan bulan ketiga itu kayaknya sudah di Bulukumba. Bagaimana situasi di sini? Yang saya dapat informasi pemuda itu satu-satu diculik. Ya. Ya tidak ada penyerangan langsung. Ya. Termasuk Karesenung pernah dijemput juga atas perintah Belanda berarti. Westerlin kan? Iya. Ya. Kemudian ada kemanakannya namanya Keritunru. Itu dibunuh di Kindang. Ya setelah kejadian di sini. Itu dibikinkan acara di sana, sebelah ke sana semua pemuda. Nah di sana diserang, diculik. Ya ada beberapa itu pemuda di sana. Sebetulnya itu yang pegang di sini mungkin ada di rumahnya Karesabi. Itu kalau pejuang Bulukumpa di rumahnya Karesabi, di rumahnya juga Haji Andi Abdullah. Karena sempat saya baca dulu bukunya ini. Cuma waktu meninggal saya tidak sempat cadangkan, baru-baru saya tanyakan lagi dia nanya di mana itu buku kitabnya orang tua yang besar, karena di situ sejarahnya Bulukuan, pejuang Bulukumba ada di situ. Dia pemudanya. Termasuk gennya ini umpamanya grupnya, grup A ini orangnya, kemudian grup B ini orangnya, tempatnya di sini, pemimpinnya siapa, ada semua lengkap di sana dulu di bukunya. Terus tapi ini itu informasinya dulu waktu detik-detik pengibaran itu dia apakah pagi, siang atau sore yang masih Saya tidak terlaluan itu kopi jelas waktu itu. Cuma pada saat begitu ada perintah langsung disusun strateginya. Ya. Yang dari kebudayaan dulu itu dia cari. Katanya di sini yang pertama kali se-Indonesia Timur. Jadi saya bilang ini informasi dari orang-orang tua, orang tua sekitar. Memang katanya di sini. Bukan bahkan di Bulukumba tapi se-Indonesia Timur. Tapi ada nih yang pernah menulis dalam buku-buku belum ada ya? Belum ada karena itu tadi pelakunya itu yang banyak, bukan pelakunya ya ada namanya di dalam. Yang pelaku sebetulnya tidak ada namanya. Itu. Ada upaya untuk membelokkan. Iya. Saya itu ada dulu orang tua di sini namanya Borahima. Dia masih kurapa saya. Masih kurapa karena sampai sempat kitanya dipertanyakan ini. sempat. Semua yang pernah disampaikan oleh tanteku itu saya tanya semua. Itu. Makanya waktu dibacakan itu terakhir itu dibaca kronologisnya, berikut pelaku-pelakunya. Saya langsung bilang keliru ini. Yang pertama saja saya tunjukkan ke Karenghera, dia bilang salah itu. Nama ini tidak muncul, tidak ada di waktu itu. Itu.
Makanya tuh itu yang menulis saya bilang, saya ini kan tidak ada namanya keris senong, tapi saya banyak bukti fisik yang kupegang selaku pelaku utama orang itu. Penyerangannya dari keterangan bahwa beliau yang pimpin, ada buktinya. Bukti perampasannya ada, disimpan sampai sekarang. Ya, tempatnya bendera, diamankan bendera itu di rumahnya sampai dititip ke orang tuaku. Masih nanti setelah terbongkar rumah, orang tua meninggal, ya hilang juga itu bendera. Ya. Tempatnya itu masih ada ya. Saya simpan karena berapa kali mau diambil itu terus saya tidak mau kasih. Saya simpan baik-baik tempatnya. Beda dengan Marsuki, orang tuanya Haji Yusuf. Ada begitu caranya menaikkan, sembunyi-sembunyian di dalam. Yang dipelopori dengan ngaji piasta. Iya. Iya. Oh, tapi itu karena di situ rata-rata dia tokoh agama ya. Iya, tokoh agama. Santri. Iya. Ada juga, pokoknya ada tokoh masyarakat lah. Jadi setelah kejadian itu Kareng, apa dia tidak dicari sama orang Belanda? Dicari itu, nah, dulu dicari dengan orang Belanda, tapi tidak ditahu bilang siapa yang kasih naikin. Nah, jadi sampai ikan resmi apa itu, ikan resmi pernah tinggalkan Bulukumba dulu karena dicari Belanda. Dia lari ke Sanjaya Timur ke langsung ke Jakarta. Nah, dia semua itu pelopori gitu, semua itu kasih naik bendera. Jadi bendera yang pertama itu dikasih naik merah putih di situ di luar dekat kantor. Iya, di situ bendera yang pertama masih bekasnya, ada tanda-tandanya sudah ditandai di situ. Itu konon Kareng itu ini ceritanya. Siapa yang menginspirasi ini sampai dia berani nih pemuda ini kasih naik bendera padahal kan baru-baru merdeka ini masih ada Belanda. Andai kapi sapi dengan Haji Mapiasa. Nah, itu namanya Marsuki dengan Peda. Itu yang kasih naik bendera, yang 2 orang. Yang kasih naik bendera. Dia semua tunji. Setelah dia tahu bahwa bendera di kitab merdeka, bendera dikasih naikkan, dia berani tahu kasih naik benderanya. Katanya itu Kareng, tapi itu pertama kali pengibaran se-Indonesia Timur. Iya, dia pertama di sini. Artinya Belum di pantai, belum ada di sini yang pertama. itulah saya dengar sejarah Iya. itu luar biasa. Belum ada di yang lain. Di sinilah di Bulu-Bulu kayak Bulukumba tempatnya di. Kami sebagai pemerintah Desa Bulu-Bulu berharap kepada pemerintah kabupaten, karena di mana di Desa Bulu-Bulu ini salah satu sejarah di Kabupaten Bulukumba atau maupun di Sulawesi Selatan, yaitu tempat pengibaran bendera pertama di selatan. Dan kami sebenarnya sebagai pemerintah Desa Bulu-Bulu ingin memberikan tanda atau bangunan yang di tempat itu sebagai bukti bahwa disinilah sejarah pengibaran bendera pertama di Kabupaten Bulukumba. Jadi itulah harapan kami. Mudah-mudahan kedepannya ada perhatian dari pemerintah kabupaten supaya anak-anak kita kedepannya bisa mengingat bahwa sejarah perjuangan orang-orang tua dulu kita ini di Bulu-Bulu telah ada. Itu barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah salah satu benda bersejarah, karena disinilah setelah pengibaran bendera merah putih untuk yang pertama kalinya di Indonesia bagian timur,
itu kemudian disimpan di tempat ini. Dan ini menjadi saksi sejarah perjuangan para pejuang di daerah sini, dan tentu ini telah menjadi pelajaran bagi kita semua dan telah mengingatkan kita bagaimana para pejuang-pejuang dulu itu begitu heroik. Benda ini memiliki nilai historis yang tentu tidak bisa lagi dinilai dengan materi, karena di balik ini ada ribuan orang yang sudah berkorban untuk berkibarnya bendera merah putih. Ini salah satu pewaris dari yang memelihara benda ini. Di Tabe ini benda sebetulnya benda lama, sudah ratusan tahun umurnya. Cuma pada saat setelah pengibaran bendera, supaya bendera itu aman, akan ditempatkan di peti ini. Ya, dan saya sampai saya SD masih kuingat itu bendera masih ada di dalam sini. Dan setelah terbongkar rumah kayu, baru itu bendera entah kemana karena keduanya orang tua juga sudah meninggal. Ya, kira demikian.